Oke, jadi 12 tahun lampau itu kan ada jargon tuh bahwa Indonesia itu akan jadi lumbung bagi bangsa-bangsa, tanahnya kan subur, Gemah, Ripa, Lojinawi. Nah, tapi saya itu mendapati waktu itu petani kita itu lebih banyak di usia 55 tahun ke atas. Yang anak mudanya nggak ada, di bawah 45 tahun tuh nggak ada. Nah, jadi akhirnya waktu itu memantik idealisme saya gitu. Wah, saya ini cinta Indonesia. Apa sih wujud konkret saya mencintai Indonesia? Nah, terus saya melihat, wah kalau kita mau buat lumbung, kan nggak bisa langsung ada lumbung, ada isinya kalau nggak ada petaninya, penggarapnya. Nah, dari situ saya menelusuri, wah berarti kita harus jadi petani nih. Nah, lalu kita cek lagi kan, kenapa sih orang Indonesia tidak mau bertani? Oh, ternyata di Indonesia, hanya di Indonesia loh ada satu stigma bahwa jangan bertani karena petani itu miskin. Oh, gitu. Ya, jadi saya nggak tahu kalau berbagai negara kan, kita ke Eropa, ke Malaysia saja, ke Thailand, mereka nggak punya stigma bahwa petani itu miskin loh. Justru mereka tuh apa ya, respect, hormat ya kalau kita bilang kita farmer, kita petani. Tapi hanya di Indonesia gitu, kalau kita nyebut diri kita petani itu kita malu-malu kucing gitu. Kita merasa rendah diri lah gitu, karena ya stigma petani itu miskin ya. Dari situ akhirnya saya itu bertekad gitu, pengen mengubah wajah petani Indonesia gitu. Jadi wajah petani yang lusuh, yang gagal panen, yang stres, depresi, yang miskin gitu. Bisa nggak sih kita rubah wajah petani itu jadi keren gitu ya, membahagiakan, terus jadi satu profesi yang membanggakan karena kan memberi makan orang banyak gitu. Ya perjuangan itu dimulai walaupun nggak gampang. Ya, nama saya Victor ya, saya sebetulnya lahir besar di Bogor. Ya sekarang saya sebetulnya sebagai founder dari One Home Farm yang berlokasi di Katulampa ini. Ya, saya sebetulnya ada keturunan Chinese ya. Ayah saya Chinese Semarang, jadi backgroundnya tuh ya lebih banyak ke pedagang. Jadi masa kecil saya orang tua itu dagang. Dan saya pun setelah besar juga sempat dagang sebelum masuk ke dunia pertanian. Nggak ada, jadi sama sekali kita nggak punya mimpi jadi petani. Jadi petani. Ya, oke. Jadi sejak 5 tahun terakhir ini saya ngegarap One Home Farm secara serius ya. Saya nanamnya itu organik, jadi sayur-sayur organik dan buah organik. Nah itu, tapi kita jual secara online dan jualnya direct to user gitu. Jadi nggak pakai pihak ketiga. Jadi kita langsung ke konsumen gitu. Nah itu 5 tahun terakhir. Lalu kita juga membuka sarana pelatihan, training pelatihan, karena kita lihat kan banyak orang punya tanah nggak tahu mau diapain. Lalu banyak petani juga merugi, bahkan mereka nggak bisa hidup dalam ambang sejahtera. Nah itu jadi tantangan buat kami di sini. Nah kami ingin berbagi gitu, apa yang bisa dilakukan dengan sebuah lahan pertanian. Dulu pertama itu nyari lahan, langsung praktek kan. Tapi kan ternyata nggak gampang gitu ya, nanam itu tidak seperti membuat konveksi. Kalau buat konveksi kan kita jadi satu baju sebagai pola, besokannya kita perbanyak ribuan. Tapi kalau pertanian ternyata nggak bisa gitu. Jadi kita harus bedeng demi bedeng, ya polybag demi polybag. Nah waktu itu kami memulai dengan lahan pinjaman. Jadi kita minjem di atas tanah orang lain tapi nggak dipakai, kita minjem lah di atasnya. Tapi yang kedua kita juga ikut berbagai training. Tapi training kan mahal-mahal tuh, bayar 5 juta, bayar 3,5 juta. Tapi ujung-ujungnya itu training sebenarnya jualan produk, ya jualan produk atau jualan benih kayak gitulah. Nah pada akhirnya kita merasa ya tanda petik seperti ketipu lah gitu. Nah dari situ ya kita coba belajar sendiri gitu. Gimana sih nanam sayur, gimana sih nanam buah, gimana sih bikin pupuk. Wah, dulu kan belum semasif sekarang lah YouTube kan, jadi masih serba sangat terbatas. Tapi kita cobalah gitu, buat percobaan-percobaan di kebun, sampai pada akhirnya itu 6 tahun kita itu sekolahnya. Jadi jatuh bangun, bangkrut ya, saya harus kerja juga di sektor lain, lalu membiayai pertanian, itu sampai 6 tahun. Barulah di 2018 kita mulai bisa survive. Nah, kita memang dari dulu namanya One Home Farm. Jadi kita tuh punya nama ini kan sebenarnya seperti satu kesatuan. One kan, home itu rumah. Jadi satu rumah lah untuk para petani. Lalu kita mendapati di Indonesia ini kan gini, kerja sama pemilik martabak. Setelah bisa, dia buka martabak sendiri. Akhirnya ada ribuan orang jual martabak. Otomatis kan kuenya makin kecil.
pendapatannya makin kecil gitu. Nah, saya berpikir harusnya nggak gitu. Harusnya walaupun kita sudah pada pinter, sudah pada jago, sudah pada hebat, tetap aja bernaung di satu rumah. Kita gedein rumahnya. Nah, jadi kita nggak perlu terpecah-pecah, terpisah-pisah. Nah, makanya kami di One Home Farm, kami punya berbagai project ya di berbagai kota juga. Jadi ya kita orang-orang One Home yang ngerjain gitu. Jadi nggak ada dari mereka yang, oh saya udah bisa sendiri, saya keluar aja buka kebun sendiri. Enggak. Jadi kami tetap ada di satu rumah yang sama. Seperti itu sih. Iya, betul, kolaborasi dan sinergi. Itu jadi filosofinya One Home Farm. Gitu. Itu misinya kita. Ya, kita pengen nyumbang lah lewat apa yang kita kerjakan, kita lakukan, menginspirasi para petani. Sehingga ya paling nggak, walaupun kan 1 juta nggak akan cukup ya buat Indonesia yang demikian luas, 300 juta penduduknya. Ya paling nggak kami ingin nyumbang lah buat negeri ini sebagai bukti kontribusi kami gitu. Kami ingin lahir bangkit 1 juta petani, tapi yang sejahtera gitu buat Indonesia. Tanaman kita sebetulnya kita menanam itu tanaman sayur yang umum. Jadi misalkan kayak bayam merah, bayam hijau, kangkung, caisim, pakcoy, selada hijau, selada merah, itu yang kita tanam. Ya, kalau buah-buahannya itu kita ada sawo Australia, lalu ada miracle fruit, ada juga beberapa tanaman herbal, ada juga jambu kristal. Nah, kalau sayur itu kenapa kita nanam sayur yang gampang? Ya, yang gampang karena gini, kita kan jualnya ke end user. Jadi kalau sayur yang aneh-aneh, malah teman-teman ini waktu jualan keliling ditanya, iya sayur naon, gimana masaknya katanya. Jadi malah mau jualan jadi edukasi gitu. Nah tapi kalau kita bawanya bayam, caisim, pakcoy, lalu apa tuh selada, kan nggak ada yang nanya diapain. Mereka semua udah umum lah, udah familiar. Jadi kita memang segmentasinya ke masyarakat gitu. Jadi langsung jualnya kan ke masyarakat. Jadi kita cari sayur yang gampang gitu. Lalu juga secara penanaman mereka jarang gagal gitu ya. Tanaman-tanaman ini, sayur-sayur ini jarang gagal. Jadi ya kita kebunkan itu gitu. Buah-buahnya kita ada beberapa yang unik. Tapi sebetulnya buah sawo itu juga sebenarnya aslinya Jawa Barat. Sudah lama menghuni tanah Pasundan namun tidak populer. Nah, One Home coba angkat, coba budidayakan, lalu kita coba populerkan gitu. Betul, sebetulnya bertani itu paling gampang ya. Karena kan dia slow living, nggak bisa diburu-buru, nggak bisa juga ditargetkan dengan target yang nggak masuk akal gitu. Pasti dia harus berjalan natural gitu. Jadi menurut saya sih bertani itu sangat gampang. Dan juga nggak perlu ilmu yang aneh-aneh sebetulnya. Ya sebetulnya dari zaman ke zaman cara bikin pupuk sama aja sih, iya kan? Cuman penyebutannya aja yang berbeda kan. Kalau dulu kan mungkin tidak ada POC, tidak ada ekoenzim, itu kan penyebutan. Tapi kan sebetulnya cara buatnya dari dulu sama aja. Yang ya difermentasi ya kan, lalu dari sisa-sisa kotoran hewan, dari sisa-sisa makanan-makanan gitu, sayur dan buah difermentasi. Hanya penyebutannya aja yang berbeda gitu. Penanaman kan tetap harus menggunakan media tanam. Media tanam kan harus gembur. Sebetulnya ilmu pertanian itu dasarnya kan nggak berubah. Bahwa kalau kita mau buka lahan, supaya lahannya baik subur kan dia butuh air, dia butuh cahaya, dia butuh udara. Kan cuma 3 itu doang. Gimana caranya supaya udara masuk, air masuk, cahaya masuk, berarti kan tanahnya harus gembur. Kan cuma sesederhana itu pertanian. Nggak ada yang ribet sebetulnya. Nah yang ribet itu di pertanian itu adalah menjualnya. Jadi menanam itu semua orang Indonesia kayaknya dari lahir bisa menanam. Karena kita ada di negara tropis, negara agraris kan. Jadi nggak akan sulit menurut saya. Tapi yang sulit itu bagaimana kita bisa menciptakan produk turunan. Bagaimana kita bisa menciptakan market. Karena kan di Indonesia kita mau jual ke pasar tidak bisa. Di pasar kan sudah ada, oh sayur ini dipegang si Akang Anu, sayur ini tengkulaknya si Anu. Kan kita nggak bisa langsung main terobos saja ke sebuah pasar. Sudah ada yang membidangi lah bagian-bagian itu. Dan harganya pasti tidak menjadi harga yang adil buat kita sebagai petani. Makanya yang paling sulit dalam pertanian adalah menciptakan pasar. Nah makanya kami kalau di One Home Farm itu membuat training. Nah di training kami itu mengajarkan mulai dari bagaimana membuat branding, bagaimana membuat packaging, bagaimana membuat marketing. Nah itu yang kami ajarkan. Nah, karena apa? Karena pertanian tanpa 3 hal ini ya selamat datang kemiskinan pokoknya gitu. Jadi 3 hal ini kami itu selalu yang paling penting itu membuat siklus. Petani Indonesia itu rata-rata di satu lahan menanam satu jenis tanaman yang sama. Artinya kalau dia rugi, rugi sekali dan bangkrut total. Kalau dia untung, untung sekali. Tapi ya resikonya terlalu besar dan lebih banyak ruginya daripada untungnya. Dan akhirnya kan mereka hanya bisa marah-marah nyalain pemerintah karena harganya jatuh. Nah kami di sini membuat sebuah
setup nggak seperti itu. Jadi setupnya adalah membuat siklus ekonomi petani. Jadi ada ekonomi harian, ada ekonomi mingguan, ada ekonomi bulanan, ada deposito tahunan. Dikonversi ke dalam pohon, dikonversi ke dalam bedengan. Jadi kami membuat setiap hari kami harus menanam. Jadi menanam itu bukan mingguan, tapi setiap hari. Contoh, kalau setiap hari tim kami menanam 4 bedengan, setiap hari 4 bedengan sayur. Otomatis pada hari ke-26 dan seterusnya kami akan panen 4 bedeng sayur setiap harinya. Hal yang sama kalau kita nanam 100 pokok cabai setiap minggu. Berarti kan dalam 3 bulan kita sudah dapat hampir berapa itu? Kalau 100 berarti 400, 1200 pokok. Otomatis pada bulan keempat dan seterusnya kita akan panen setiap minggu itu 100 pokok cabai. Nah, ini adalah ekonomi yang kita buat, ya kan? Jadi siklus ekonomi buat petani. Nah, sementara petani Indonesia nggak begitu. Dia nanam singkong, tancep nih singkong semua. 9 bulan kan singkong. Nah, 0 sampai 9 bulan itu dari mana biaya hidupnya? Dia nanam cabai. Oke nih cabainya akan 150.000 dah, selamanya dah cabai 150.000 sekilo. Tapi ini 0 sampai 4 bulan ini dari mana duitnya? Kan makan dia kan nggak makan bulanan kan. Makannya kan tetap sehari 3 kali gitu. Nah, itulah konsep. Jadi 6 tahun itu kita yang babak belur. Tapi sebetulnya teman-teman yang mau belajar nggak perlu selama itu. Karena 6 tahun itu kami belajar bagaimana konsep, bagaimana siklus, bagaimana tadi branding, packaging, dan marketing. Nah, lalu bagaimana membuat networking. Karena kita kan lawannya perusahaan besar, ya kan, pengusaha besar. Kan nggak bisa petaninya sendirian. Harusnya petaninya berjejaring. Ya, artinya kayak semut lah mau mengalahkan gajah. Ya semutnya barengan aja, ngeroyok gajah gitu. Nah, itulah yang kami lakukan di sini. Jadi sebetulnya para petani nggak usah takut gitu. Wah, itu aja One Home 6 tahun gagal. Enggak. Sebetulnya nggak perlu mengulang kesalahan. Kan paling bagus belajar kan bukan dari kesalahan kita kan. Dari kegagalan orang lain. Nah, One Home cukup One Home lah yang gagal 6 tahun. Sementara nanti teman-teman petani yang lain tinggal copy paste aja, melanjutkan gitu. Apa yang kita sudah terima sebagai sebuah konsep. Sayur dan buah tiap hari. Karena kan kita udah bikin siklus tuh. Jadi ada pisang yang panen setiap minggu, ada sayur yang panen setiap hari. Lalu kita juga punya produk turunan. Ya, produk turunan itu kan kita produksi setiap hari. Lalu kita juga punya beberapa buah kan itu dari beberapa macam kan pasti ada panen setiap minggunya. Nah, itulah setiap hari akan selalu bergantian panen buah dan sayur itu. Nah, karena kita sudah lumayan lama, jadi banyak klien kita itu tersebar di Jabodetabek. Ya, jadi biasanya mereka tuh sudah langganan. Jadi kita panen apa udah nggak nanya lagi punya sayur apa. Pokoknya setiap kali kita panen 4-5 macam sayur itu kita packing, kirim ke user-user kita di Jabodetabek. Nah, mereka kan sekarang kan kita enak ya. Kurir itu bisa same day, bisa instan, lalu bisa juga hari yang sama sampai kan. Jadi sangat memudahkan kita lah. Jadi mereka bisa terima produk kita dalam keadaan segar. Konsep kita kan multi stream, Pak. Jadi kalau kita cuma jual sayur, berapa sih untung sayur? Paling satu bedengan 10.000, 15.000 gitu. Tapi kan kita multi stream. Jadi kebun ini kan kita buka jadi wisata. Jadi ada banyak orang kunjungan ke sini berkelompok, itu kan ada tarifnya 25.000 per orang masuk ke kebun. Nanti dapat teh zaitun, lalu bisa mencicipi beberapa buah yang unik yang kita punya gitu. Lalu kita juga bukakan kelas edukasi. Nah, di kelas edukasi itu kan pasti orang bayar kan. Nah, dari bayar itu juga itu bisa mensupport keberadaan si petaninya. Lalu kita juga penjualan bibit. Jadi saya tuh belajar dari sebuah risalah di Eropa. Sebetulnya satu farm itu bisa punya 20 jenis bisnis dari sebuah farm. Tapi One Home belum bisa 20. Kita tuh baru tahap 10 jenis bisnis di lahan One Home Farm ini gitu. Nah, itulah yang kita kelola, itu jadi multi stream income. Karena kalau dari sayur aja udah bangkrut dari dulu. Kalau dari ikan aja udah pasti tadi saya cerita kepada tim yang ada. Kita melihara lele. Lele itu modal dasarnya 18.500, belum termasuk upah kerja. Lalu nanti kalau udah panen kita jual ke tengkulak, tengkulaknya terima 17.500. Jadi minus 1.000, bukan untung. Nah, makanya kita pikirkan gimana caranya akhirnya kita bikin produk olahan. Itulah kalau untuk keuangan, jadi kita memang melihat bahwa konsepnya nggak boleh cuma satu stream. Kita harus mulai buat multi. Makanya saya tuh di pelatihan selalu menyarankan petani itu wajib punya pabrik minimal skala UMKM. Kalau nggak ada itu kayaknya ya mimpi kesejahteraan cuman omong kosong aja gitu. Jadi ada yang unik ya,
Kami sih di One Home Farm itu punya filosofi, rezeki itu kan Tuhan yang atur. Jadi masing-masing orang ya punya rezekinya masing-masing gitu. Jadi apalagi kalau mereka kan berbagai kota kan. Jadi pasti setiap kota kan akan punya keunikan tersendiri, produk tersendiri. Lalu Indonesia ini kan pangsa pasarnya besar, 300 juta orang. China aja membombardirnya Indonesia, Amerika bombardirnya Indonesia. Artinya kan kita ini ibarat wanita yang cantik gitu kan bagi dunia luar gitu ya. Kenapa kita harus sibuk untuk ekspor gitu? Sebenarnya di dalam aja banyak sekali yang mau, banyak sekali yang butuh, hanya tinggal kepiawaian kita aja cari market gitu. Jadi saya justru tidak keberatan semua dikopi, karena kan kerinduan kami itu kami ingin punya ketahanan pangan. Coba kalau di tiap kelurahan ada kayak One Home Farm ya kan, mereka bisa produksi sayur, buah, ikan, telur, daging ayam secara konsisten. Otomatis kita nggak perlu takut ya sebetulnya dengan nanti kelaparan lah, apalah katanya ekonomi global lah. Ya mau ekonomi global, mau pandemi COVID, apalah nanti nggak masalah, mau pandemik yang lain juga. Kenapa? Karena pandemik, perang, apa orang nggak berhenti makan kok. Gitu, makanya menurut saya ketahanan pangan itu sangat penting. Makanya pertanian itu menurut saya tetap blue ocean. Mau nanti di copy paste oleh sejuta orang lagi pun kuenya masih besar. Gitu, seperti itu. Jadi dalam tahun ini dan 5 tahun ke depan itu kami ingin membuat banyak One Home di Indonesia. Tapi kami tidak ingin membesarkan nama One Home. Jadi orang boleh pakai nama farmnya sendiri. Tapi kami yang coaching, kami yang latih, kami yang juga survei lahan, survei kelayakan, lalu nanti survei pasar. Kan setiap daerah kan pasarnya pasti berbeda-beda. Jadi kami sekarang sudah mulai kepada pilot project itu. Jadi kami buka kebun di Cimahi, kami buka kebun di Cilacap, di berbagai kota di Indonesia kami buka, tapi kami yang mementoring langsung gitu sampai nanti kebunnya jadi seperti itu. Jadi itulah kerinduan kami ya tadi, kalau bisa di setiap kelurahan ya ada One Home ya, entah namanya 2 Home, 3 Home, ya 4 Home ya, pokoknya whatever lah namanya, tapi visi misinya sama gitu. Ya, jadi saya ingin mengajak sebanyak mungkin orang di negeri ini untuk kita kembali ke dunia pertanian. Ya mau nggak mau sebuah bangsa yang kuat itu bukan dari artilerinya, tapi justru kita harus tahu bahwa tahun 52 itu founding father kita mengucapkan tentang jargon petani, yaitu artinya penyangga tatanan negara Indonesia. Jadi negara kita kalau mau kuat itu sebetulnya harus dibanyakin petaninya dan dibanyakin lahannya. Karena mau nggak mau negara yang bisa menjajah bangsa lain ke depan itu bukan negara yang punya persenjataan berat, tapi negara yang punya persediaan pangan tidak habis-habis. Nah, jadi saya mendorong sebanyak mungkin orang, juga untuk orang-orang muda jangan takut bertani, karena pasar sekarang tidak seperti dulu. Ya sekarang kita dunia ada dalam genggaman kita, ada internet, ya ada dunia global, jadi kita bisa jual kepada siapapun, bahkan orang yang tidak kita kenal. Jadi saya mendorong untuk anak-anak muda ya bisa ke pertanian, bahkan orang-orang yang sudah tua juga bisa menjalani hidup slow living ya, bangun kebun ya, tinggal di tengah kebun ya, sama anak cucu di kebun. Jadi itu pesan saya, ayo kita kembali kokohkan negara kita dengan semakin banyak penyangga tatanan negara Indonesia. Jadi makin banyak petani, negaranya makin tersangga kuat. Kita bisa klik di Instagram kita One Home Farm, atau nanti bisa klik di Google ya, One Home Farm, itu langsung nanti ada peta menuju kebun kita ya. Kita ada di Gria Katulampa, Blok A Ujung, Bogor Timur, Kota Bogor. Jadi ini ada di pusat kota ya, jadi teman-teman jangan takut ke kebun, wah jalan kaki jauh, apa berjam-jam macet, enggak. Ini keluar dari pintu tol 5 menit sampai sini. Jadi ini betul-betul perkebunan, pertanian di tengah Kota Bogor. Subscribe channel Halo Bos karena ini akan memberikan banyak manfaat, dan jangan lupa komen terus ya. Ikuti juga tayangan-tayangan terbaru yang inspiratif dan akan membawa kita ke dalam dunia tren masa kini yang akan memberikan edukasi buat kita semua.